Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah bersama GKRI Diaspora City Center. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Saya akan memimpinnya dan jemaat Tuhan akan mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Eleka Adonai ekara wel Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beet sarisa wela sakah. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Pastinya luar biasa. Kita bersyukur di awal bulan Agustus ini kembali lagi kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita semua yang ada di tempat kita masing-masing, di seluruh Indonesia, di luar Indonesia pun sekalipun, kita mau sama-sama bawa hati kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau boleh tutup mata jasmanimu. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di waktu yang singkat ini. Melalui ibadah online yang kita ikuti, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Makasih Tuhan. Jesus, haleluya. Makasih Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang siap dituai, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Benar Tuhan. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Lebih sungguh lagi ingat pujian ini sama-sama katakan. Tanda-tanda telah nyata, yes. Hujan akhir telah tiba. Benar Tuhan. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap
siap untuk dituhan. Jadikan kami alatmu Tuhan. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah, Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini Beri kami hati untuk generasi selamatkan ini ya Tuhan. ini lagi nyatakan Kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Benar Tuhan. Ini Lebih lagi kita mau angkat tangan kita, nyatakan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini sekali lagi, aku. biar generasi di zaman ini Tuhan, Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. haleluya. Biar hati kami seperti hati-Mu. Kemuliaan-Mu Banyak jiwa kami ladang telah menguning, siap untuk dituai. bagimu. Haleluya. Berikan kami hati untuk menyembah-Mu, untuk muliakan-Mu. Haleluya. 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 Yesus baik, Yesus dahsyat, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih, Yesus yang besar, Engkau yang besar, Engkau yang besar. Selamanya. How great is our God. Dari hati kita nyatakan, Sing with me, hanya Dia yang besar. is our God. Only see, Oh, we see how great lagi. is Sambil kita bangkit our berdiri, God. kita yang di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri nyatakan, how great, How great is our God. sing with me, Sing with me, how great is our God. and all see. Oh, we see how great
Yesus, kami siap melompat bersukacita. Kami mau katakan Engkau yang berkuasa buat hidup kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tuhan yang memberikan kita kuasa, amin. Di tengah pandemi ini kita masih memiliki kuasa karena kekuatan dari Tuhan, amin. Kita angkat pujian ini, ku diberi kuasa. Yeay, haleluya. Benar Tuhan. Biar menjadi pengakuan kami. Sama-sama dengan iman kita katakan, say. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh di bawah apa? bawah kakiku. Kita mau jadi terangan ya. Pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, Lagi ya dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Benar Tuhan. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk. Pada kesempatan pagi hari ini di layar kaca Bapak Ibu sudah ada nomor rekening yang saudara Ibu bisa transfer dan QRIS. Saudara bisa melewati GoPay dan lain-lain. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini di awal bulan Agustus kami masih merasakan kebaikan Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu yang menyiapkan persembahan kami. Biar kami memberikan dengan keikhlasan, ketulusan hati dari apa yang Tuhan sudah beri buat kami. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Biar hati kami Tuhan memiliki hati Kristus buat jiwa-jiwa. Makasih Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
pernah berhenti. Benar Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Betapa aku mencintaimu, segala yang telah terjadi. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari kita semua berdiri nyatakan Bapa, oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Jesus. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada sekali lagi berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Ini doa kami Tuhan, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada sekali lagi bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada ibadah kita pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan segenap pikiran kita fokus kepada firman Tuhan. Jangan izinkan iblis mencuri firman Tuhan yang itu benih yang Tuhan tabur di dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil, mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersahati mengusir, menolaknya
Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di awal bulan Agustus ini kita akan mendengar tema firman Tuhan yang berbicara tentang ladang yang sudah menguning. Untuk itu, saya mengundang jemaat membaca firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 35. Satu ayat ini saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 4 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan lalu, bulan Juli, kita sudah belajar memahami isi hati Tuhan agar kita berkomitmen menjangkau jiwa-jiwa. Karena pintu-pintu pemberitaan kabar baik sedang terbuka lebar. Dengan pandemi COVID yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, hal-hal yang dahulu tertutup sekarang terbuka. Sarana-sarana yang dulu belum ada, bahkan belum terpikirkan, sekarang tersedia dengan limpahnya. Media sosial berkembang dengan cepat dan menjadi alat yang handal dalam memberitakan kabar baik atau Injil itu ke seluruh bumi. Ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp, ada TV channel, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memberi kuasa dan kemampuan untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, lingkungan kita tinggal, tempat kerja, dan bisnis, di berbagai kota, bahkan sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi, kata firman Tuhan. Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat 8, berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mari lihat sekeliling kita. Tuhan sedang membuka pintu-pintu pemberitaan kabar baik. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Banyak jiwa yang menanti untuk mendengar kabar baik yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup mereka. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya bagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama, tuaian besar siap dituai. Tuaian besar. Nah, bagian yang pertama dari itu, inilah waktu penuaian. Yohanes 4 ayat 35 berkata begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini adalah dialog Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di kota Samaria. Saat seorang perempuan Samaria menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan membawa orang-orang di kampungnya untuk menerima keselamatan. Menurut perhitungan murid-muridnya, musim menuai itu 4 bulan lagi, karena benih gandum baru saja ditanam, kira-kira 2 minggu. Umur gandum itu 4 bulan 15 hari. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Yesus tidak sedang bicara tentang gandum yang ditanam oleh para petani. Bukan itu.
Tapi Tuhan Yesus sedang bicara tentang tuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus sedang bicara tentang percepatan atas tuaian jiwa-jiwa untuk diselamatkan kepada murid-muridnya. Dan hari ini Tuhan Yesus bicara yang sama kepada kita. Bahwa lihatlah di sekelilingmu. Ladang-ladang sudah menguning. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan lawatan Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai saudara dan saya untuk menuai jiwa-jiwa. Untuk mereka mengalami keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua berbicara tentang masa percepatan. Apa yang Yesus katakan ternyata benar. Tuaian jiwa-jiwa terjadi di kota Samaria. Kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 39 dan 41 di pasal yang keempat. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, perkataan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada masa yang namanya masa menabur dan ada masa menuai. Secara normal, umur panen gandum adalah 4 bulan 15 hari. Kalau dilihat secara manusia, mestinya belum masa menuai. Tapi karena anugerah Tuhan, maka percepatan penuaian terjadi. Itulah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Lihat sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning, sudah matang untuk dituai. Ini bicara tentang tuaian jiwa-jiwa di masa kini. Kalau pada masa itu perempuan Samaria dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, masa kini Tuhan ingin memakai saudara dan saya untuk menjadi penuai jiwa-jiwa, sehingga banyak orang bertobat dan diselamatkan. Pada masa kini Tuhan memakai pandemi COVID untuk mematangkan tuaian, untuk mempercepat tuaian sehingga siap untuk dituai, matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang takut dengan COVID, ada banyak orang yang melihat segala sesuatu mengenai COVID dari sisi yang buruk. Tetapi mari kita lihat sisi baik dari pandemi COVID. Kalau Tuhan izinkan pandemi COVID melanda seluruh dunia, pasti ada maksud Tuhan. Nah, yang kita perlu tanya adalah apa maksud Tuhan melalui pandemi COVID ini? Apa maksud Tuhan melalui pandemi COVID di tengah-tengah bangsa kami Indonesia? Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID Tuhan pakai untuk membuat orang-orang mulai berharap kepada Tuhan. Mulai memikirkan tentang keselamatan mereka. Mulai berpikir tentang kehidupan mereka di dunia ini. Apa alasannya sehingga mereka ada di dunia ini? Hidup di dunia ini. Untuk apa setiap kita hidup di dunia ini? Apakah lahir lalu mati lalu hilang begitu saja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Abraham, Abraham sadar bahwa umurnya sudah tua dan Sarah mandul. Tapi Abraham percaya kepada firman Allah yang berkata Abraham akan jadi bangsa yang besar. Pada saat Allah berkata, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut jumlahnya, Abraham sudah berumur 75 tahun dan Sarah sudah mandul. Sebab sejak menikah mereka, Sarah tidak pernah hamil. Dan Abraham harus menunggu 25 tahun sampai umurnya 100 tahun. Tapi dia tidak goyah. Itu yang Alkitab katakan. Alkitab berkata begini, iman Abraham tidak menjadi lemah melihat kenyataan di hadapan matanya.
Justru ia diperkuat dengan imannya yang memuliakan Allah. Ini dicatat di dalam Roma 4 ayat 19 dan 20. Itu sebabnya Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Umur Abraham dan kemandulan Sarah diubah oleh Tuhan menjadi sebuah kesempatan menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Sama seperti kita sekarang. Pelayanan kita yang mandul dari jiwa-jiwa, bisnis yang mandul, ekonomi yang mandul, hubungan keluarga yang mandul, itu sanggup diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita mengimani setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Miliki iman seperti Abraham dan rindukan kelahiran jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat hidup kita. Sekalipun dulu mungkin mandul, tapi hari ini Tuhan bisa mengubah hidup saudara dan saya menjadi penuai jiwa-jiwa. Amin. Nah, ini bagian yang kedua. Tuaian besar membutuhkan benih yang baik dan tanah yang subur. Kalau kita merindukan tuaian yang besar, maka dibutuhkan benih yang baik dan tanah yang subur. Yang pertama, kita butuh benih yang baik. Nah, agar kita mengalami penuaian besar, dibutuhkan benih yang baik, benih yang unggul, bukan benih yang biasa-biasa. Itu sebabnya para petani kalau ingin menanam, mereka akan memilih benih yang baik, baru benih pilihan itulah yang ditanam. Nggak mungkin mereka akan menanam benih yang sembarangan, karena hasilnya tidak akan memuaskan. Alkitab menjelaskan bahwa benih itu berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi bukan sekedar firman Tuhan, melainkan rema, yaitu firman yang diwahyukan. Firman yang disingkapkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan rema, itulah benih yang dimaksud. Perhatikan bagaimana caranya memperoleh benih yang baik dari Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 9 dan 10 berkata, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di dalam 2 Korintus ini, Paulus berkata, Tuhanlah yang akan menyediakan benih bagi penabur. Jadi bagi kita yang akan menjadi penabur, maka Tuhanlah penyedia benih itu. Tapi ada syaratnya sehingga kita mendapatkan benih yang baik. Apa syaratnya? Syaratnya adalah miskin di hadapan Allah. Ini adalah sikap hati yang menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita nothing di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar sangat membutuhkan Tuhan. Orang yang sangat bergantung penuh pada Tuhan. Orang yang punya sikap hati lapar dan haus akan Tuhan. Inilah sikap miskin di hadapan Tuhan. Bukan bicara tentang miskin uang, tapi sikap hati yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kebalikannya adalah sikap hati orang Farisi. Orang Farisi itu merasa dirinya benar, merasa lebih saleh daripada orang lain, dan merasa lebih baik. Itulah sikap hati orang Farisi yang sombong dan merasa kaya di hadapan Tuhan.
Pada saat kita memiliki hati yang subur, lapar dan haus akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan remanya, benih itu, sehingga kita dituntun untuk mengalami penuaian jiwa-jiwa. Hidup kita menghasilkan tuaian yang berlimpah bagi kerajaan Allah. Contohnya Ishak. Ishak ketika di tanah Kanaan terjadi kelaparan yang besar, Ishak pergi ke Gerar menemui raja orang Filistin. Dari sana Ishak berencana pergi ke Mesir karena di Mesir ada makanan berlimpah. Tetapi Tuhan bicara khusus kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal saja di sana. Dan Ishak tunduk kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, rema itu datang khusus bagi Ishak untuk dia tidak keluar dari Mesir. Ini bisa dibaca di dalam Kejadian 26 ayat 1-6. Kita baca ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Ayat 4, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku, jadi tinggallah Ishak di Gerar." Saudara, ketika firman Tuhan itu datang kepada Ishak, Ishak menangkap itu sebagai rema. Karena Tuhan memberikan perintah khusus kepadanya. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia taat. Dia patuh kepada Tuhan. Nah, pada saat Ishak peroleh rema itu dan dia memberi hatinya menjadi tanah yang subur untuk firman Allah, benih dari Tuhan tumbuh di dalam hatinya yang subur. Di dalam ketaatan, Ishak menetap di Gerar dan tidak pergi ke Mesir. Walaupun terancam kelaparan, walaupun ada resiko ketika mentaati perintah Tuhan. Tapi kita lihat akibat daripada ketaatan Ishak. Di dalam ayat 12-14, ayat ini berkata begini, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya." Ishak menabur, dan akhirnya dia mendapatkan upah menuai 100 kali lipat. Jika kita punya hati seperti Ishak, saat datang firman Allah, rema itu atau benih itu, dan menerima dengan hati yang taat, maka kita akan menuai 100 kali lipat. Menuai jiwa-jiwa, menuai anugerah dan kesempatan-kesempatan besar di dalam hidup kita. Bahkan menuai secara materi. Jemaat yang dikasih Tuhan, GKRI Diaspora City Center diberi visi yang besar oleh Tuhan untuk mengembalakan jemaat Tuhan, untuk memiliki pemimpin-pemimpin, dan juga para PKS, pemimpin kelompok sehati,
Nah, untuk menuju kepada visi yang besar itu, kita melakukan misi, ya. Kita melakukan pelatihan-pelatihan, ada SOM, Sekolah Orientasi Melayani, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kerohanian. Lalu kemudian kita menyelenggarakan seminar-seminar, melakukan training-training seperti Islamologi, Kristologi, kanseler, doa syafaat, dan lain-lain. Lalu kemudian kita membentuk kelompok-kelompok sehati. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu semua bertujuan agar kita siap menuai. Mungkin ada di antara kita yang berkata, oh sekarang belum waktunya saya menuai karena saya baru saja memulai belajar. Atau ada sebagian orang berkata, oh sebentar lagi saya akan menuai karena sekarang saya sedang mengikuti kelas. Dan masih ada 2 kelas lagi yang harus saya selesaikan. Nanti setelah itu baru saya akan mulai belajar menuai. Saudara, hari ini masa penuaian sedang terjadi. Hari ini adalah masa percepatan karena apa yang terjadi di sekeliling kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, lihat sekelilingmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, lihat sekelilingmu. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui kejadian-kejadian di sekeliling kita. Itu ada maksudnya. Inilah masa percepatan untuk penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, ada seorang teman mengirimkan pesan kepada saya dan dia cerita, isinya cerita kesaksian. Suatu hari di masa pandemi ini dia belanja tidak ke pasar tradisional karena dia takut juga bertemu banyak orang di pasar tradisional. Lalu dia pergi ke langganannya, ada sebuah warung ya tidak jauh dari rumahnya yang menjual sayur mayur. Nah, karena sudah langganan, ibu ini masuk ke tempat penjualan itu lewat samping rumahnya, ya. Dan ternyata di samping rumahnya itu dia melihat suami si penjual sayur itu ya sedang menyaksikan tayangan ya lewat handphonenya, tayangan dari khotbahnya pendeta Saifuddin Ibrahim yang dia dengar. Pendeta itu berapi-api lalu menjelaskan surat Efesus. Dia bingung, loh kok si bapak itu biasanya denger lagu dangdut, tapi kok dia dengerin khotbah Saifuddin Ibrahim? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah masa penuaian. Kita tidak mempersiapkan segala sesuatu ini, tapi Tuhanlah yang mempersiapkan dan melakukan percepatan melalui teknologi yang ada di sekeliling kita untuk jiwa-jiwa mulai disiapkan. Saudara, coba kalau Bapak itu mendengar terus, ya, tentu hatinya akan mulai bertanya-tanya. Hatinya mulai lapar dan haus akan kebenaran. Dan siapa tempat untuk bertanya? Siapa tempat untuk memberitakan kabar baik dan keselamatan kalau bukan saudara dan saya? Itu sebabnya firman Tuhan berkata tadi, lihatlah sekelilingmu. Jangan cuek, jangan tidak peduli, jangan hanya melihat dirimu dan kebutuhanmu saja. Tapi lihat sekeliling. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian berpikir, belum saatnya saya menuai. Karena belum tiba waktunya. Justru inilah saatnya penuaian besar. Pintu-pintu sudah terbuka. Tuhan memakai pandemi COVID menjadi masa percepatan. Yang kedua, terimalah firman sebagai perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Sadarkah saudara bahwa penghambat terbesar untuk bisa mengalami janji Tuhan ialah karena pada saat saudara mendengar firman Allah, saudara menerimanya sebagai perkataan manusia, bukan sebagai perkataan Allah. Dengar baik-baik.
Hanya orang yang mampu mendengar firman Allah sebagai perkataan Allah saja yang akan mengalami kuasa firman Allah bekerja dalam hidupnya. Banyak orang yang mengaku percaya, pada saat dengar firman Allah, sikapnya nggak hormat. Sambil dengar khotbah, apalagi sekarang kan kita ibadah di rumah ya. Saudara bisa mencari posisi yang paling enak ya. Sambil dengar firman Tuhan, mungkin ada yang sambil main gadget. Sambil dengar firman Tuhan, sambil juga ngopi mungkin. Karena tadi pagi-pagi belum sempat ngopi. Pikiran gak fokus kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ketika berkhotbah dan lain-lain. Ada banyak orang yang menerima firman Tuhan dengan otak, tapi tanpa hati dan tanpa iman. Otaknya berpikir, bener gak nih orang ngomong? Ya, kalau nggak bener menurut pikirannya, maka itu akan ditolak. Ada banyak firman Tuhan yang saudara tolak, karena saudara menggunakan otak, bukan hati dan iman. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendengar firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai perkataan Tuhan. Bagaimana janji-janji Tuhan dan kuasa Tuhan bisa terjadi kalau kita mendengar firman Allah seperti mendengar perkataan manusia? Perkataan manusia nggak akan pernah terjadi, jarang terjadi. Ya, kalaupun ada yang terjadi. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13, Paulus berkata kepada jemaat di sana, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya." Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka mendengar firman yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan Paulus, dan menerima itu sebagai firman Allah. Ibaratnya saudara menabung uang di bank. Pada saat petugas bank menerima uang saudara, apakah ia mewakili dirinya atau mewakili bank? Tentu saja dia mewakili bank. Pasti saudara tidak ingin menabung kepada orang itu secara pribadi, karena nggak jelas nantinya. Tapi karena orang tersebut menjalani otoritas dari bank, maka saudara percaya menyerahkan uang saudara kepada petugas itu. Inilah yang disebut dengan otoritas. Sekalipun yang tampil adalah petugas bank, tapi ia bertindak atas pemberi otoritas, yaitu banknya. Paulus bukan mengatasnamakan pribadinya ketika dia menyampaikan firman Allah kepada jemaat di Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika menerima Paulus sebagai wakil Allah yang membawa otoritas dari Allah menyampaikan firman Allah. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, siapapun hamba Tuhan yang menyampaikannya, lihatlah dia sebagai hamba Allah yang memiliki otoritas dari Allah. Sehingga saudara menerima firman itu, dan firman itu bisa bertumbuh dan subur di dalam hidup saudara. Dan pada saatnya mengeluarkan buah-buah yang lebat. Inilah benih yang mestinya kita terima di dalam hati kita, sehingga hati kita yang siap menjadi tanah yang subur, itu menerima benih dan akan menghasilkan buah yang lebat. Contoh seperti Hana. Hana, dia datang ke bait Allah pada waktu itu dengan menangis karena dia mandul. Dan dia dihina oleh Penina, madunya. Saudara, apa yang terjadi ketika dia sedang mengadukan nasibnya kepada Tuhan, bebannya yang berat? Imam Eli melihat Hana, memperhatikan dia seperti orang yang sedang mabuk. Lalu dia menegur Hana, memarahi Hana, karena dipikirnya Hana mabuk di bait Allah.
Tapi kemudian Hana menyampaikan apa yang menjadi bebannya. Dan sadarlah Eli, ternyata Hana memiliki beban yang berat. Setelah dia mendengar semua beban berat itu, dia doakan Hana, lalu kemudian dia berkata, pulanglah, Tuhan sudah mendengar doamu. Dan tahun yang akan datang, engkau akan datang ke sini. Engkau sudah melahirkan anak. Dan apa yang dikatakan oleh Eli, itu ditangkap oleh Hana. Sekalipun dia tahu Imam Eli punya banyak kekurangan. Dia manusia biasa, tetapi Hana melihat dia sebagai hamba Allah. Dia menerima perkataan Imam Eli, dia bawa pulang, dia tanam benih itu di dalam hatinya yang subur. Dan apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan Imam Eli, itu terjadi atas hidupnya. Dan lahirlah Samuel yang menjadi nabi besar di Israel pada zamannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, menyiapkan kita untuk menjadi penuai-penuai, dan kita melangkah untuk menjadi penuai-penuai yang besar di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kesempatan yang indah kami boleh mendengar firman-Mu, belajar dari Tuhan sendiri, dan biarlah Roh Kudus memeteraikan firman itu dan menjadi berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, biarlah kami boleh melihat sekeliling kami, mulai bertindak, melangkah, menyampaikan kabar baik, sehingga lewat hidup kami ada banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan, teguhkan panggilan kami masing-masing untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami, memulihkan negeri kami, memberkati saudara-saudara kami yang sakit COVID. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu, memberkati proses vaksin di seluruh Indonesia, sehingga percepatan juga terjadi di dalam proses vaksinasi. Berkati pemerintah, Tuhan, Engkau memberkati juga keamanan ketertiban bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan diri untuk mengikutinya, maka saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan segenap hidup kita untuk menerima perjamuan dari Tuhan. Nah, untuk itu kita akan menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita menaikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, Jesus, salibnya, selamanya mulia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan sebelum kita memakannya, mari kita masing-masing berdoa di dalam hati kita agar Tuhan melayakkan setiap kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk menerima perjamuan yang kudus. Tuhan ampuni setiap kami apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum kami akui, belum kami bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga saat ini juga Tuhan menyucikan dan menguduskan kami dan melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. La fete facete tutomu estin tu soma, tu iper imon klomenon, isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib, menjadi anak domba Allah untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami yakin dan percaya dengan iman bahwa dosa kami sudah diampuni dan kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piete exaftu pandes tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon kepolon, echinomenon isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami, harganya sudah lunas dibayar. Kami yakin dan percaya darah Yesus juga mengangkat kelemahan-kelemahan kami, bahkan sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita dengarkan beberapa buah pengumuman bagi kegiatan gereja di minggu depan ini. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Adakah hari-hari ini keadaan dan kondisi yang ada di sekeliling kita mengkhawatirkan? Ingat, kita tidak boleh takut. Sebagai orang percaya, kita memiliki kekuatan yang melebihi segala yang ada di bawah kolong langit ini. Bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Karena itu, setiap pagi jangan lupa, mari kita bekali dan bentengi hidup kita dengan firman Tuhan lewat program Word from Heaven setiap jam 7 pagi di channel Diaspora TV. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat.
Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Kami mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu telah berikan. Bagi Bapak Ibu yang mau berbagi berkat, dapat menyalurkan dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca. Jangan lupa bubuhkan angka 100 di belakang nominal donasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin didoakan, atau ingin dilayani konseling, atau ingin memberikan kesaksian hidup, silakan hubungi nomor WA yang ada di layar kaca. Atau bisa juga mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kami terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap hari Sabtu jam 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Dan narasumber hari Sabtu ini tanggal 7 Agustus yaitu hambanya Pendeta Yeri Pati Nasarani. Harapan kami lewat program talk show ini banyak menjangkau jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Yesus. Gereja kita GKRI Diaspora City Center tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu lewat channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu jam 8 pagi, live via Zoom, ibadah raya jam 10 pagi, dan ibadah youth jam 2 siang, serta ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan share link dari Diaspora TV dan bisa kirim kepada saudara, rekan, dan kerabat agar sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan, perhatian bagi pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Saudara bisa menyampaikannya di dalam 2 cara. Yang pertama dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Yang kedua, dengan men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan menyampaikan nominalnya. Tuhan memberkati, dan sebelum kita memberikannya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan, rejeki yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan di dalam persembahan kami. Mari Bapa berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan karena kami memberi dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan
Sama-sama Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkas. Pasti pulang membawa berkas, berkas. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita. Itu sebabnya saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat dan kemudian kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami membawa syafaat kami kepadamu bagi saudara-saudara kami yang masih terpapar dengan COVID dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Frindi Factory, Ibu Ria, Bapak Thomas dan anaknya Dani, Bapak Dodo Wenas, demikian juga Saudara Moses dan juga Kathy, Bapak Robin, Ibu Gelora dan Yola, Ibu Aling dalam pemulihan, Diki dan Kyoko, demikian juga Ibu Mesli Manik dan suami, Bapak Beng Chuan dan Ibu Saskia dan suaminya Heri. Kami bawa saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami tolak, kami patahkan sakit penyakit COVID dan kami melepaskan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup dan sakit. Bagi Ibu Jennifer yang sakit imunologi, sindrom, tiroid kista, dan juga rindu agar suaminya bertobat. Bapak Novianus yang sakit ambeien, Bapak Ferdi, Ibu Debbie, Ibu Rini, dan Saudara Marshall, yang adalah jiwa-jiwa baru yang baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa memberkati mereka agar mereka mengalami pertumbuhan rohani dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan berkati Bapak Maxson Sitompul yang stroke, Ibu Marice Sirait yang sakit ginjal, Ibu Jap Aili yang uang pensiunnya tertahan di asuransi. Tuhan tolong Engkau membuka jalan sehingga dia memperoleh haknya. Kami berdoa juga untuk pemulihan Pak Sakti, Siahaan, dan Ibu Kumpul. Mari Bapak Engkau memulihkan dengan sempurna. Kami juga masih berdoa untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk yang terkena stroke, Ibu Emaria yang sakit diabetes, demikian juga Ibu Ripka dan Ibu Tambunan. Kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan juga memberikan kesabaran, dan juga damai sejahtera-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Saudari Syul, demikian juga Bapak Kris Wijayanto, Ibu Kumpul Guru Singa, dan juga Bapak Leonard Siahaan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun yang telah lewat. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, biarlah Tuhan memegang tangan mereka sepanjang tahun ini, sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti sore di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus jam 4 tepat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah kita telah selesai. Amin. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada, biar Tuhan menyertai kita. Kita akan pujian ini lagi. Oh Jesus, haleluya. Sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kita penuh dengan